Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada, kembali kita bertemu dalam tema atau bahasan yang kita beri judul mensyukuri keadaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada bagian yang lalu kita telah ambil tema yang agak mirip-mirip atau beda-beda tipis begitulah, dengan judul mensyukuri hidup. Kali ini dengan judul mensyukuri keadaan. Beda. Bedanya di mana? Kalau mensyukuri hidup, barangkali semua makhluk, terutama tentunya manusia, tak ada yang tak bersyukur dengan hidupnya. Semua bersyukur. Hewan, tumbuh-tumbuhan karena nggak bisa ngomong, nggak tahu kita, nggak bergerak dia. Apalagi manusia. Apa tanda manusia bersyukur dalam hidupnya? Nggak ada dia merasa bahwa dia paling jelek, nggak ada. Salah Bapak Ibu. Aku ini orang jelek, nggak diakunya itu. Tetap pede. Itu memang sudah kodrat. Kalau sempatlah pula dia merasa diri dia jelek misalnya, nggak bisa dia keluar, malu. Nah, itu tadi. Itu mensyukuri hidup. Apalagi misalnya adalah pasangan keluarga atau rumah tangga penuh dengan kebahagiaan. Istri kerja, suami kerja dengan penghasilan yang terjamin. Bahkan mohon maaf, bukan artinya menyinggung ini pihak sana pihak saya, tidak. Tapi faktanya gitu. Kalau soal penghasilan, bukan hanya selagi hidup, bahkan sampai sudah mati pun ditanggung. Jadi kalau yang demikian tidak bersyukur, waduh, atau tidak bersyukur dengan hidupnya, nah ini udah kelewatan benar gitu loh. Jadi itu tadi, kalau mensyukuri hidup, ya tetap. Nah, sama gini Pak, ini bercerita kita sedikit. Tapi cobalah Bapak Ibu pikirkan apa betul apa tidak apa yang saya ngomong. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Kita ini walaupun jelek, Bu, tak mengaku kita jelek. Istri kita misalnya, bagi seorang laki-laki, jelek istrinya, parah betul. Tapi bagi dia tetap cantik. Begitu juga mungkin kita karena kita ini, saya ini laki-laki, nggak tahu saya. Mungkin begitu juga perempuan ya. Bagaimanapun jeleknya mungkin lakinya, mungkin perasaan dia laki juga yang cantik, yang ganteng ya segala macam. Nah, itu tadi. Itu memang sudah begitulah. Dibekali oleh Allah bagi makhluknya ini. Kalau sempat tak begitu, udah kacau. Pede aja gitu, pede.
Nah, itu tadi, kembali ke tadi, itu namanya mensyukuri hidup. Tapi yang ingin kita bahas kali ini adalah mensyukuri keadaan. Keadaan gimana? Keadaan susah. Hidup penuh dengan penderitaan. Berlinang air mata. Tapi coba syukuri. Sulit memang, Bu, Mbak, saudara-saudari. Karena kalau kita mengacu kepada agama, Allah berfirman, apabila engkau bersyukur, akan kutambah nikmatku. Tapi kalau engkau kufur atau tidak bersyukur, ketahuilah bahwa azabku amat pedih. Begitulah maknanya. Karena kita ini, Bapak Ibu, bukan istilahnya kita mau berceramah agama. Memang sengaja kita bukan pakarnya ke sana. Jadi nggak usahlah saya baca-bacakan ayat-ayatnya itu. Cukuplah ini hanya untuk umum lah sifatnya. Namanya pun bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu, kembali kita ke permasalahan awal atau yang kita maksudkan dengan tema ini, yaitu mensyukuri keadaan. Susah kita, pahit hidup kita, bersyukurlah. Seperti apa yang kita ungkapkan pada bagian yang lalu, namun karena untuk melengkapi bagian ini, rasanya nggak salahlah kita ulangi kembali sedikit. Karena terus terang Bapak Ibu, setiap tema yang kita angkat itu nggak mau kita campuri dengan yang lain. Tapi kalau sekedar untuk melengkapi, ya nggak apa-apalah. Contoh, kalau kita mau bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan keadaan tadi, nggak usahlah dulu kita merasa bahwa hidup kita ini susah, nggak sama dengan orang lain. Kok aku begini, orang itu kok begitu. Syukurilah, masih ada nyawa kita, Pak Bu. Masih kita bisa dapat kita memandang alam yang luas terbentang ini. Walaupun rumah kita ibarat kata rumuk reot yang condong mau tumbang, tapi masih bisa kita melihat rumah orang mewah. Masih bisa kita melihat gedung-gedung yang mencakar langit. Mak kata apanya, memandang saja jadilah. Kenapa? Karena masih ada nyawa, Bu, Pak, saudara-saudari. Dan itu syukurilah. Kita masih bisa melihat keindahan alam, masih bisa melihat tempat-tempat tamasa, kenal jamaah. Tapi coba, berapa banyak sudah orang-orang yang mendului kita. Kita nggak tahu kabarnya bagaimana. Nah, bersyukurlah dengan keadaan. Tak usah mengeluh terlalu pahit. Tak usah mengeluh terlalu dalam. Tak usah mengeluh terlalu bersangatan dengan keadaan. Bersyukurlah dengan keadaan. Itu yang kita maksudkan. Bukan mensyukuri hidup. Air mata nggak ada yang beli, Pak Bu, saudara-saudari. Nggak ada orang beli air mata. Maka nggak usahlah menangis. Kalau mau menangis juga, harus ke kamar, kunci kamar tuh, bawa ember, nah, menangis dari ember biar jatuh air mata kita ke ember itu. Gak perlu kita meraung-raung. Dengan catatan, artinya memperbesar-besar penderitaan hidup.
mengeluh yang keterlaluan. Bersyukurlah dengan keadaan. Ini kadang-kadang Bapak Ibu, bukannya apa-apa pula ya. Ada juga nih kadang-kadang hidupnya nampaknya susah, tapi overacting. Seakan-akan tidak susah dia. No problem gitu. Bagus. Tapi kalau kita atau saya secara pribadi yang menilai begini pun kurang bagus juga. Artinya walaupun kita tidak menangis menjerit segala macam, tapi kalau seakan-akan no problem, kesannya lain, timbul kesan lain gitu. Ini menurut hemat kita ya, seakan-akan overacting, lantam gitu loh. Nah, mudah-mudahan ya apa adanya lah. Kalau memang susah ya susah, jangan pak sok hebat kita. Jadi syukurilah keadaan. Apabila kita tidak mensyukuri keadaan, yang kita khawatirkan timbullah segala macam pemberontakan di dalam jiwa. Seperti apa yang kita ungkapkan firman Allah tadi, apabila engkau tidak bersyukur akan nikmatku, maka tunggulah azabku. Bahwa azabku sangat amat pedih. Kenapa Allah berfirman demikian? Ini kira-kira mengartikanlah, kita sendiri mengartikan. Karena nggak ada sebenarnya makhluk ini yang nggak diberi kenikmatan Allah. Nggak ada. Tapi kadang-kadang kenapa kita merasa nikmat itu hanya ukurannya uang atau berbentuk materi. Mata ini kita anggap bukan nikmat. Mata yang memandang kemari kita anggap bukan nikmat. Hidung yang bisa membau mencium nggak kita anggap itu nikmat. Lidah yang bisa merasai makanan. Coba kita nggak punya lidah, bayangkan tuh. Apapun nggak terasa makanan. Asin, manis, lemak, asam, sama aja. Ya kan? Nah, tadi. Kalau gigi udahlah, banyak yang nggak punya gigi. Kalau nggak punya gigi, kalau makan kacang atau kacang Bogor misalnya, mentelan aja. Jangan-jangan nyengket, sekat ke leher. Masa didengkung tulang belakang baru keluar. Nah itu tadi. Jadi kembali kita ke masalah ke pembahasan tadi. Tujuan kita, mari kita bersyukur dengan keadaan. Jangan terlalu dibesar-besarkan kesedihan. Bersyukur kita, Allah tambah rezeki. Kufur kita, bahaya yang menimpa. Jadi seperti yang kita ungkapkan tadi, air mata itu Pak Bu, nggak ada yang beli. Atau nggak ada yang jual air mata. Misalnya kalau ada yang jual air mata, datanglah dia ke rumah. Ada air mata Bu, ada air mata Pak. Dia jualnya lagi. Jajakannya lah, air mata. Nggak ada. Jadi air mata itu alirkanlah untuk menghambakan diri. Berdoa, berserah kepada Allah.
menangis kita. Teteskan air mata kepada Allah, ya Allah, Engkau lihatlah bagaimana keadaanku. Engkau Maha tahu, ya Allah. Tapi bersyukur Engkau masih hidupkan aku di atas dunia ini. Banyak sekali manfaat orang bersyukur. Sama kayak sedekah, Bu. Ini pada bagian akan lain, bagian akan datang ini kita bahas. Sama kayak orang bersedekah. Gak ada ruginya bersedekah itu. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, tes, tanyakan. Atau mungkin pribadi kita sendiri pernah mengalami. Apabila kita ikhlas bersedekah, membantu orang yang memang layak dibantu, yakinlah. Ada saja itu pembalasan yang nggak disangka-sangka. Yakinlah itu. Jadi tidak lari dari tema kita. Keadaan itu Pak Bu, itu memang sudah ditentukan Allah. Bukan berarti kita pesimis. Begitulah sudah kadar kita. Yakinkah itu? Nanti mohon maaf Pak Bu, kalau mental kita, mental orang miskin misalnya ya, dijadikan Allah kaya, bukan tanggung sombongnya kita. Jangankan, itu tadi, itu yang kita khawatirkan. Dan itu yang kebanyakan kita perhatikan. Itu oknum lah ya, oknum. Kadang-kadang barulah dapat rezeki sedikit lah lantamnya. Intinya setiap manusia ini sudah memang dibekali dengan mental masing-masing. Sehingga timbul istilah bahasa, mental kenek, jangan merasa sopir. Itu tadi, artikanlah. Mental orang bawah bahaya kalau menjadi orang atas. Ini perlu perenungan Bapak Ibu. Artinya kembali tadi, tetap acuan kita sana, mensyukuri keadaan. Apapun keadaan kita, syukurilah. Karena itulah mungkin yang terbaik bagi kita. Itu yang perlu kita renungkan. Kembali Bapak Ibu, kalau kita tidak bersyukur dalam hidup ini, mau apa? Mau apa coba? Justru rasa syukur itulah mendatangkan kebahagiaan. Rasa syukur itulah yang mendatangkan kenikmatan. Rasa syukur itulah yang membuat kita tidak merasa rendah diri kepada orang lain. Banyak kaitannya, banyak manfaatnya. Jadi Bapak Ibu, untuk memperhemat durasi, kita cukup mempadai. Demikian saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tetap membawa manfaat bagi kita. Dan sebagaimana biasa, sebelum mengakhiri bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini, kita akan mencoba membacakan sajak yang berkaitan dengan tema yang kita angkat. Syukur, karya Lukman Alek Gapebra. Nadi
tiada henti alirkan darah. Jantung tiada henti berdenyut. Napas tiada henti berdesah. Nyawa tiada henti, tiada pergi dari raga. Roh masih setia pada jiwa dan sukma. Ah, syukurku tiada henti jualah. Meski menggapai-gapai dalam payah. Dan pasti tak akan diraih tepian bahagia bila syukur tiada di dada. Batubara Sumut 0202 2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.